Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini kisah akan membahas kekayaan Raja Mali Afrika Barat yang bernama Mansa Musa. Saking kayanya hartanya tak bisa dinominalkan. Saat mendengar pertanyaan siapa orang terkaya di dunia saat ini, mungkin satu nama yang bakal terlintas di kepala kita adalah pendiri Amazon, Jeff Bezos. Hal itu tidak mengherankan, karena menurut data yang dirilis oleh Forbes 2019, kekayaannya mencapai 131 miliar US dollar atau setara dengan 1,87 kuat triliun. Namun siapa sangka kekayaan Jeff Bezos belum ada apa-apanya dibanding dengan kekayaan yang dimiliki Mansa Musa, penguasa abad ke-14 di Afrika Barat. Saking kayanya, para sejarawan ekonomi bersepakat bahwa kekayaan Mansa Musa tidak bisa dinominalkan, sehingga ia dijuluki orang terkaya sepanjang masa dan belum terkalahkan hingga saat ini. Mansa Musa merupakan raja di Afrika Barat yang lahir pada tahun 1280. Saudara laki-lakinya yang bernama Mansa Abu Bakar merupakan raja yang berkuasa hingga tahun 1312. Tahta Abu Bakar harus turun ketika ia dinyatakan tidak pernah kembali dalam sebuah ekspedisi mengarungi Samudra Atlantik. Akhirnya mahkota kerajaan dari Abu Bakar pun diwariskan ke Mansa Musa, yang selanjutnya membawa angin perubahan dalam lingkungan kerajaan. Kerajaan Mali yang pada masa kekuasaan Abu Bakar belum terlalu dikenal, di bawah Mansa Musa perlahan mulai menunjukkan eksistensinya. Wilayah kekuasaan kerajaan Mali pun semakin meluas, hingga mampu menguasai 24 kota baru, salah satunya Timbuktu. Menurut para sejarawan, wilayah kekuasaan kerajaan Mali membentang sepanjang 3.128 km, mulai dari Samudra Atlantik termasuk daerah yang saat ini menjadi Senegal, Mali, Mauritania, Nigeria, Pantai Gading, Gambia, serta Republik Guinea. Berbekal peta wilayah kekuasaan yang sangat luas, Mansa Musa menjelma menjadi seorang raja yang kaya raya. Konon kerajaan yang dipimpinnya bahkan menguasai hampir separuh jumlah emas yang ada di negeri-negeri Afrika, Asia sampai Eropa. Meski memiliki kekayaan yang melimpah ruah dan memegang tahta sebuah kerajaan, Mansa Musa dikenal sebagai pribadi muslim yang bertakwa. Ia tidak lupa menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Salah satunya berhaji ke Tanah Suci. Dikisahkan ia berangkat ke Tanah Suci Mekah melewati Gurun Sahara dan Mesir dengan memboyong 60.000 orang. Jumlah tersebut terdiri dari seluruh pejabat kerajaan, hakim-hakim, tentara, pedagang, penghibur budak, pengendara unta, bahkan kambing dan sapi sebagai bekal makanan. Ketika rombongan besar itu melewati Gurun Sahara, dikatakan seolah-olah sebuah kota yang berjalan dengan kemegahannya. Sesampainya di Kairo, Mesir, Mansa Musa menunjukkan kedermawahannya kepada penduduk setempat dengan membagi-bagikan emas yang ia miliki. Sampai-sampai muncul istilah banjir emas di kota Kairo, lantaran apa yang dilakukan Mansa Musa begitu mencengangkan. Imbasnya banjir emas tersebut membuat anjlok harga emas di Kairo selama 10 tahun, hingga merusak tata perekonomian setempat. Mengetahui akan hal itu, Mansa Musa berupaya menstabilkan kembali perekonomian di sana, sekembalinya dari Mekah Al-Mukarramah. Caranya ia menarik sebagian emas yang beredar dengan akad meminjam, disertai suku bunga yang sangat tinggi. Di sisi lain, Mansa Musa sangat peduli dengan dunia pendidikan, dengan memberi kesempatan kepada para sastrawan, seniman, arsitek, pustakawan, dan yang lainnya untuk bisa mengakses lebih kebutuhan pendidikan mereka. Banyak bangunan-bangunan seni, bangunan sekolah, perpustakaan, dan masjid yang ia bangun selama Mansa Musa berkuasa. Mansa Musa akhirnya wafat pada usia 57 tahun, sekitar tahun 1337. Kerajaan yang ditinggalkannya kemudian diwariskan kepada keturunannya. Akan tetapi mereka tak mampu mempertahankan kejayaan Mansa Musa. Hingga ketika bangsa Eropa mulai mengekspansi daerah-daerah di Afrika,
kerajaan Mali semakin lenyap di telan zaman. Sayangnya, kisah raja kaya raya yang sangat berjasa di dunia pendidikan itu hanya sedikit diketahui orang di luar Afrika Barat.